Halo semuanya, terima kasih sudah kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa. Nah, pertama-tama teman-teman akan mendapatkan email yang dikirimkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian teman-teman bisa memilih gabung kelas. Setelah teman-teman masuk dalam forum belajar, maka teman-teman dapat melakukan aktivitas, proses pembelajaran, dan juga penyerapan materi yang akan dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah di dalam Google Classroom. Di sini, dosen pengampu mata kuliah akan memberikan berbagai instruksi, dan selanjutnya nanti teman-teman bisa melakukan feedback untuk melengkapi tugas maupun mengambil soal UTS ataupun juga materi pembelajaran dan video pembelajaran yang sudah di-input oleh dosen pengampu mata kuliah di dalam Google Classroom. Teman-teman dapat melakukan pengecekan pada tugas kelas. Kalau dilihat, di sini ada item forum, tugas kelas, dan juga orang. Forum ini adalah bagian dari beranda. Kemudian untuk aktivitas, teman-teman bisa membuka tugas kelas. Nah, di sini tugas kelasnya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena dosen pengampu mata kuliahnya belum memberikan tugas. Semisal dosen pengampu mata kuliah sudah memberikan tugas kepada teman-teman, maka silakan dilanjutkan untuk menindaklanjuti atau feedback tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, ini adalah gambaran atau tampilan Google Classroom saya selaku mahasiswa. Setelah teman-teman masuk pada Google Classroom, maka tampilan utamanya akan seperti ini. Saya dapat melihat aktivitas yang dikirimkan oleh dosen ataupun instruksi untuk mengerjakan tugas dan juga materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ketika dosen memberikan informasi atau memasukkan materi di dalam Google Classroom, maka itu akan secara otomatis muncul pada email teman-teman maupun beranda dari Google Classroom mata kuliah yang teman-teman pilih. Contohnya di sini, ketika saya masuk ke Google Classroom, maka muncul dosen memposting tugas baru. Kemudian dosen memposting materi baru. Nah, ini bisa teman-teman klik sehingga teman-teman update tugas apa yang harus dikerjakan, materi apa yang sudah diberikan oleh dosen, dan juga beberapa dokumen lainnya. Kalau teman-teman mengklik bagian ini, maka teman-teman akan secara otomatis masuk pada instruksi untuk pembuatan tugas yang sudah dikirimkan oleh dosen. Nah, biasanya dosen akan memberikan tugas dalam bentuk deskripsi seperti ini, ataupun juga ada file yang dikirimkan. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas, maka teman-teman bisa mengklik tandai sebagai selesai. Kalau teman-teman mau menfeedback tugas, maka teman-teman bisa mengklik tambah atau buat tugas. Kemudian, teman-teman juga bisa menambahkan komentar di bagian tambahkan komentar kelas dan tambahkan komentar untuk dosen. Nah, sekarang kita kembali ke beranda. Setelah kembali ke beranda, teman-teman bisa melakukan pengecekan di tugas kelas. Di tugas kelas, dokumennya akan lebih detail karena teman-teman bisa langsung melihat apa saja yang sudah dikirimkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kalau misalnya dosen pengampu mata kuliah sudah mengirimkan materi pembelajaran, maka teman-teman bisa mengklik materi pembelajaran. Kalau memang teman-teman ingin lebih gampangnya, tadi ada pada beranda ya, karena dia sudah ada notifikasi khusus untuk menunjukkan bahwa teman-teman dikirimkan materi pembelajaran, tugas, dan juga update dokumen.
Nah, kalau misalnya teman-teman sudah terlewat notifikasinya, teman-teman bisa masuk di tugas kelas dan di sini akan muncul tampilan seperti tugas materi pembelajaran yang dapat teman-teman tindak lanjuti untuk dibaca atau ditinjau kembali. Nah, misalnya contoh saya sudah masuk di tugas kelas, kemudian saya bisa klik tugas ya. Kalau misalnya notifikasinya sudah tumpuk ya dan banyak sekali, bisa teman-teman lihat di tugas. Nanti di bagian sini ada batas waktu penyelesaian tugas atau dosen pengampu mata kuliah akan mengatur secara otomatis. Kalau misalnya waktunya dibatasi, maka secara otomatis tugas yang terlambat dikumpulkan tidak bisa dikumpulkan lagi melalui sistem Google Classroom, sehingga teman-teman harus menghubungi dosen pengampu mata kuliah. Ketika klik lihat petunjuk selesai, ini akan berlaku sama dengan bagian notifikasi di awal tadi. Untuk materi pembelajaran, teman-teman bisa langsung klik materi pembelajaran dan di sini akan muncul materi pembelajarannya. Misalnya, di sini contoh materi tentang pertemuan pertama yaitu perkenalan fisiologi kerja. Maka teman-teman bisa klik lihat materi sehingga materi tersebut akan muncul. Kalau mau ditambahkan komentar kelas, teman-teman juga bisa tambahkan komentar di bagian sini.